فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ayat yang ke-19 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah sebelumnya Allah menjelaskan tentang sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua sudah cukup untuk mengharuskan manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Allah paparkan bukti-bukti rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Di antaranya apa saja buktinya, Azri? Di antara buktinya apa, Ipan? Allah satu-satunya yang diibadahi tidak? Yang pantas diibadahi. Iya. Buktinya mana di ayat yang sebelumnya ini? Ada sekian banyak bukti yang Allah jelaskan kepada kita untuk menunjukkan Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Ali, mana buktinya? Bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Hah? Bahwasanya Allah Al-Qahir. Apa artinya Al-Qahir rupanya? Hah? Duh. Mana buktinya? Allah satu-satunya yang pantas diibadahi tidak? Atau ada yang lain? Nggak ada. Mana buktinya? Duh. Mana buktinya, Lutfi? Duh, nggak tahu gimana. Kalau kita ahli tauhid katanya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Masa nggak punya bukti? Nanti datangi orang-orang musyrikin gimana? Nah, aku beribadah sama yang lain kok, orang nggak ada buktinya Allah untuk satu-satunya yang pantas diibadahi. Abdur, harus punya bukti untuk menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang pantas untuk diibadahi, supaya kita itu nggak jadi orang musyrik. Nah, supaya kita itu nggak gampang dikalahkan oleh orang musyrik. Aku ada buktinya, kenapa aku nggak mau beribadah sama yang lain? Aku maunya cuma sama Allah saja. Kenapa? Ini buktiku. Nah, gimana masa gini nggak tahu? Dari berapa hari, berapa ayat yang lalu kita bahas itu saja. Abdur, keras orangnya. Nggak dengar. Hah? Maju sini. Samping belakang Bang Usama itu. Apa buktinya? Tidak ada yang menyembuhkan. Mana ada disebutkan di situ menyembuhkan? Azam. Loh. Ihsan. Abdullah. Nah, udah mau ganti topik ini. Kemarin Allah habis-habisan Allah itu. Allah keluarkan bukti-buktinya dalam beberapa ayat berurutan, terus masih tentang itu. Enggak ganti-ganti topik Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ngasih bukti sebanyak-banyaknya, segamblang-gamblangnya bahwasanya Allah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Persen. Allah di atas para hambanya. Cuma satu itu, apa lagi?
Fauqa ibadi, dia yang di atas pantas, lebih pantas diibadahi pada yang enggak di atas. Udah. Rahman. Fatirus samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang lain enggak ada bisa menciptakan langit dan bumi, makanya enggak aku ibadahi. Paham? Ini loh buktinya. Buktinya Allah satu-satunya yang pantas diibadahi, dia fatirus samawati wal ard. Dia menciptakan langit dan bumi. Ala ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya itu benda atau makhluk seperti langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau dia bisa menciptakan langit dan bumi, berarti dia menunjukkan pantas untuk diibadahi. Ini buktiku. Kenapa aku nggak mau beribadah kepada selain Allah? Karena yang bisa menciptakan langit dan bumi cuma Allah. Kalau ada yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allah, baru aku bisa mau beribadah kepada selain Allah. Dan nggak akan ada itu. Itu satu. Fatiris samawati wal ard. Apalagi? Fadil. Walahu. Lahunya itu yang penting. Walahu ma'asakana fil laili wan nahar. Kepenguasaan. Dia yang memiliki apa-apa yang tinggal di malam hari dan di siang hari, apa yang di langit dan di bumi. Penguasaan, dia menguasai seluruh yang ada di langit dan di bumi. Nah. Kulliman ma fis samawati wal ard. Katakan milik siapa yang ada di langit dan yang di bumi. Kulillah, katakan milik Allah. Kalau ada yang bisa menguasai langit dan bumi selain Allah, baru aku bisa beribadah pada selain Allah. Kalau nggak ada, aku hanya pada Allah saja beribadahnya. Karena nggak ada yang menguasai langit dan bumi dan yang seisinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu. Jadi ahli tauhid kita punya kekuatan hujjah. Nah, bisa megang akidahnya kita biar nggak lepas. Ini perkara yang sangat rawan di zaman sekarang. Nah, kita bicara di pondok soalnya. Kita mau mengkader, kalian nanti yang bakal nyampaikan ini kepada kaum muslimin yang lainnya yang di luar sana. Lah kalau kalian yang sendiri kayak gini, melenceh-melenceh, tanya buktinya nggak tahu, padahal udah berapa hari dikaji. Cumana lagi kaum muslimin yang di luar itu bisa paham tauhid mereka? Terus terang Anda bilang sama kalian, kalian itu orang yang belajar tiap hari, mereka nggak kayak kita. Kalian yang akan dijadikan sebagai sandaran, harapan kaum muslimin untuk bisa paham tentang tauhid itu kalian, kita. Nah, setelah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kitanya saja yang tiap hari bergumul dengan kitab, kita nggak menguasai hal-hal mendasar kayak gini, masalah tauhid, masalah kepantasan Allah untuk satu-satunya diibadahi, apa yang mau kita sampaikan di luar sana? Mau ngajari orang sholat kita? Percuma. Kita ajari orang itu sholat yang paling bagusnya pun, paling pasnya, tapi dia nggak ngerti tauhid. Ujung-ujungnya sholat yang kamu ajarkan itu diberikan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fondasinya nggak kokoh. Dia nggak tahu bahwasanya beribadah itu hanya khusus untuk Allah saja. Ya percuma. Apa yang mau kamu ajari? Puasa. Kamu ajari dia puasa yang paling bagus, yang paling sempurna. Nah, dia nggak ngerti tauhid. Nggak tahu dia bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang pantas diibadahi. Puasanya dia niatkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gunanya? Nggak ada. Hancur puasanya, habis puasanya, nggak ada pahalanya, dapat dosa. Jatuh dalam kesyirikan, nggak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya ini ayat surat ini luar biasa. Kita katakan di awal-awal, ini surat isinya hampir seluruhnya tentang apa ini? Tentang tauhid. Difahami. Karena bilang kemarin, bolak-balik kita katakan, ini bukti yang lain, ini bukti lagi. Bahwasanya Allah satu-satunya yang diibadahi, tidak ada yang lain yang pantas untuk diibadahi. Apa buktinya? Satu ini, dua ini, sampai ayat terakhir yang kita baca kemarin. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Nah, wa huwal hakimul khabir. Masih lagi tentang apa ini? Tentang penegasan kepantasan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi satu-satunya yang diibadahi. Nah, wahwal hakimul khabir, bahwasanya dia yang maha mengetahui perkara-perkara yang samar, yang lain nggak ada yang bisa kayak gitu. Kalau ada yang khabir yang lain kayak Allah Subhanahu Wa Taala, baru aku beribadah pada selain Allah. Kenapa nggak beribadah sama selain Allah? Karena nggak ada yang khabir kayak Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nggak mau beribadah kepada yang nggak mengetahui, yang samar, tapi nggak hebat itu ilmunya, tersembunyi udah nggak tahu dia. Ngapain ibadah yang kayak gitu? Aku hanya mau beribadah kepada yang khabir. Sampai ayat yang terakhir kita baca kemarin ya kan, itu semuanya isinya tentang bukti. Bukti bahwasanya Allah itu satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Nah,
Dipahami lagi ya, kawan. Perkara-perkara yang dasar kayak gini. Nah, kita lanjutkan. Sampai yang terakhir, wa yamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Kalau tertimpa kemudorotan, bukan hanya penyakit, semua kemudorotan. Apa nedur? Ma yatadarraru bihil insan fi badani wa aqlihi wa malih. Sesuatu yang menimpa kemudorotan pada seseorang, baik berupa pada akalnya, pada badannya, pada hartanya, sampai kemudorotan semuanya, kefakiran, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku ibadahi Allah satu-satunya karena hanya Dia yang kalau aku kena mudorot, hanya Dia yang bisa ngangkatnya. Hanya Dia yang bisa menghilangkannya, yang lain nggak bisa. Yang bisa mendatangkan kebaikan kepadaku, wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku ibadahi Allah satu-satunya karena hanya dari Dia aku bisa dapat kebaikan, yang lain nggak bisa ngasih aku kebaikan. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ngasih, aku dapat. Kalau Allah ingin nahan, nggak bisa aku dapat. Karena kayak gini Allah itu sifatnya, makanya aku jadikan Dia satu-satunya yang aku ibadahi. Nggak ada yang bisa kayak gini selain Dia. Makanya aku nggak mau beribadah kepada selain Dia. Gitu cara berpikirnya. Nah, harus punya bukti kenapa kita nggak mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ayat yang ke-19. Setelah Allah sampaikan, Allah paparkan, Allah jelaskan bukti-bukti tersebut semuanya, kata Allah dalam ayat yang ke-19, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan wahai Nabi kepada mereka itu, apa atau siapa yang paling besar persaksiannya? Persaksian atas kebenaran apa yang aku bawa kepada kalian dari dakwahku yang kemarin itu. Dakwah tauhidku yang aku jelaskan kemarin. Siapa saksinya? Yang paling besar, yang paling hebat. Ini karena mereka nantang. Ketika mereka didakwahi, orang-orang musyrikin mengatakan, nantang, siapa saksimu atas apa yang kau sampaikan itu semuanya? Siapa saksimu yang memperkuatmu atas apa yang kau katakan dan kau dakwahkan kepada kami? Nah, kalau kalian tanya, kata Rasul, siapa yang paling besar persaksiannya atas apa yang aku sampaikan kepada kalian? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Qulillah, katakan Allah saksiku. Dan Dia sebesar-besar saksi atas kebenaran apa yang aku sampaikan kepada kalian berupa perkara tauhid, bahwasanya tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Dia. Saksiku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi syahida. Dan cukup Allah sebagai saksi. Kalau kalian nanya siapa saksinya, Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan beliau mengatakannya 2 kali. Kulnya diulangi. Saking pentingnya tema ini dan pembahasan ini. Nah, saking penting ya. Allah yang menyuruh Rasulullah untuk bertanya. Allah juga yang menyuruh Rasulullah SAW untuk apa, Dirga? Untuk apa? Untuk menjawab. Yang nyuruh nanya siapa? Disuruh nanya Rasul. Yang disuruh menjawab juga siapa? Rasul. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Semuanya perintah kepada siapa? Rasul. Rasul yang disuruh bertanya, Rasul yang disuruh apa? Menjawab. Karena ini pertanyaannya pertanyaan takrir. Bukan butuh jawaban mereka memang. Pertanyaannya pertanyaan yang jawabannya sudah diakui oleh mereka semua. Mereka pun tahu bahwasanya Muhammad ini saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya yang disuruh menjawab bertanya ya Rasul, yang disuruh menjawab juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Rasul disuruh bolak-balik berkata, "Qul." Saking pentingnya perkara ini, katakan berulang kali Allah katakan, "Qul." Katakan. Saking pentingnya tema dan pembahasan ini, Allah ulang-ulangi perintahnya untuk mengatakan, "Qul." Bolak-balik Allah Subhanahu wa taala ulang-ulangi. Qulillah, katakan Allah yang paling besar persaksiannya. Allah jadi saksi. Syahidun baini wa bainakum. Dia adalah saksi di antara aku dan kalian. Kalau kalian nanya siapa saksinya, maka aku bilang Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia adalah saksi yang terbesar. Berarti ada jana apa ini? Saksi lain. Selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling apa?
Allah yang paling besar persaksiannya, menunjukkan di sana ada saksi-saksi lain atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi saksinya? Malaikat. Selain Allah Subhanahu Wa Taala yang juga menjadi saksi atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat. Bagaimana yang sudah kita bahas dalam surat An-Nisa dalam ayat yang ke-166. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lakinillah yashhadu bima anzala ilaik. Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi atas apa yang Dia turunkan kepadamu. Saksi pertama ini. Jadi ini saksi terbesar. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Anzalahu bi ilmi. Allah turunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun. Dan para malaikat pun ikut bersaksi. Siapa? Saksi kedua. Para malaikat. Ini saksi yang kedua. Wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi syahida. Dan sebenarnya cukup Allah sebagai apa? Saksi. Agar jangan dibayangkan bahwasanya nggak sah persaksian Allah itu kalau nggak dikuatkan lagi dengan persaksian siapa? Malaikat. Tidak. Kalau Allah sendiri pun sudah cukup persaksiannya karena Dia saksi yang paling besar. Ini yang kedua yang menjadi saksi. Yang ketiga yang menjadi saksi dicatat kayak gitu. Mumpung lewat. Selain Allah yang juga menjadi saksi adalah yang ketiga yang menjadi saksi atas kebenaran apa yang didakwahkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama, orang-orang yang punya ilmu tentang Al-Quran dan kitab. Ulama wa ahlil kitab. Bagaimana dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-43 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum." Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi antara aku dan kalian. Cukup Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Dan wa man indahu ilmul kitab. Dan juga persaksian orang yang memiliki ilmu tentang kitab. Wa man indahu ilmul kitab. Dan orang yang punya ilmu tentang kitab. Persaksian siapa ini? Ulama. Persaksiannya para ulama, orang-orang yang punya ilmu tentang Alkitab. Mereka juga jadi saksi atas kebenaran apa yang disampaikan dan didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini 3 saksi. Nah, ini terkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakan siapa yang paling besar saksinya. Nah, menunjukkan ada yang besar, ada yang paling besar. Menunjukkan ada saksi lain. Selain Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah yang terbesarnya. Nah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Fungsinya adalah liunzirakum bihi wa man balagh. Untuk aku memberikan peringatan dengannya. Ini fungsi Allah menurunkan Al-Quran. Lil inzar. Untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat, yang menyelisihi. Inzar itu peringatan, ancaman. Ya, rahmatullah. Dan di sini sebenarnya kan fungsinya itu 2. Ngasih peringatan, ngasih ancaman kepada orang yang nggak mau taat. Dan di sisi yang lain sebagai kabar gembira bagi orang yang taat. Tapi nggak disebutkan di sini fungsi yang satunya. Cuma 1 fungsi saja yang disebutkan, Azam. Oh, enaknya kakinya baca. Cuma 1 fungsi saja dari Al-Quran yang disebutkan. Yaitu apa? Ngasih peringatan, ngasih ancaman bagi orang yang nggak mau taat, yang nggak mau nerima dakwahnya Nabi. Padahal Al-Quran juga sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mau taat. Tapi nggak disebutkan di sini. Di sini cuma 1 saja disebutkan. Apa itu? Liunzirakum. Untuk aku ngasih peringatan, ngasih ancaman. Nggak disebutkan kenapa? Karena yang diajak bicara di sini adalah orang kafir. Li'annal mukhatabin umul kufar.
Karena yang diajak bicara di sini dalam ayat ini adalah orang kafir. Lebih cocok dikasih apa ini? Dikasih ancaman daripada dikasih kabar gembira. Karena yang diajak bicara di sini yang masih apa? Kafir, yang belum mau masuk Islam, orang-orang musyrikin. Nah, makanya yang disebutkan fungsi Al-Quran itu untuk ngasih ancaman saja. Karena yang diajak bicara dengan ayat ini adalah orang yang masih kafir. Nah, liunzirakum bihi wa man balag. Untuk aku berikan peringatan kepada kalian dengan Quran ini dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Sehingga ini bukan hanya khusus untuk orang-orang di zaman Nabi saja. Al-Quran ini sebagai peringatan, tapi juga peringatan untuk semua orang yang sampai kepadanya apa ini? Al-Quran. Yang mendengar ayat-ayatnya sampai di zaman sekarang, Al-Quran masih sama berarti fungsinya. Karena Qurannya sampai ke zaman kita. Berarti Quran juga sebagai pemberi ancaman kepada kita kalau kita nggak mau taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liunzirakum bihi wa man balagh. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian ingin mempersaksikan, kalian ingin jadi saksi, ai bi af'alikum wa israkikum, dengan perbuatan kalian, dengan kesyirikan kalian itu, wahai orang musyrikin, apakah kalian ingin jadi saksi bahwasanya di sana ada yang bersama Allah sebagai sesembahan? Kalian ingin jadi saksi apa? Bahwasanya di sana ada sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka, bersaksinya. Mereka jadi saksi dengan perbuatan mereka dan dengan ucapan mereka, dengan kesyirikan mereka. Dengan perbuatan kalian itu, apakah kalian ingin jadi saksi, ingin menunjukkan bahwasanya di sana ada yang pantas diibadahi selain Allah? Jawaban jelas apa ini? Jelas tidak. Nggak ada, nggak bisa kalian jadi saksi untuk itu karena nggak akan ada satupun yang mendukung persaksian kalian. Kulla asyhad. Kalau aku tidak akan mau ikut mempersaksikan bersama dengan kalian. Aku tidak akan mau mempersaksikan di sana ada yang pantas diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya mau bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Kulla asyhad. Katakan wahai Nabi, bilang kepada mereka kalau aku tidak mau jadi saksi bersama dengan kalian bahwasanya di sana di sana ada sesembahan selain Allah. Aku nggak mau. Nah, qul innama huwa ilahu wahid. Katakan wahai Nabi. Padahal sebelumnya baru lagi qul, iya kan? Lagi-lagi Allah ulangi lagi apanya? Qul. Padahal kan masih satu konteks itu. Disambung aja pun bisa tidak? Bisa. Orang sudah cukup perintah yang pertama. Katakan. Ini semua yang kau katakan. Tapi dipenggal lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul. Katakan. Qul, katakan. Qul, katakan wahai Nabi. Nah, berulang-ulang ada berapa qul itu satu ayat itu? Yang pertama qul ayyu syai'in akbaru syahada, satu. Yang kedua qulillah, dua. Kemudian qul, apa? Enggak, yang dalam ayat ini saja. Qul la asyhad, qul innama huwa ilahu wahid. 4 kali Allah ulangi dalam satu ayat ini. Qul innama, padahal semua yang diperintahkan cuma siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakan kepada mereka bahwasanya yang satu-satunya yang pantas diibadahi adalah Allah, sesembahan yang satu. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ini maknanya la ilaha illallah, wajib ada bara'ah, berlepas diri dari sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya bara'ah maka tidak akan bermanfaat tauhid seseorang. Tanpa adanya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan dan apa yang mereka syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah seseorang. Ini makna secara umum ya, kawan. Ayat yang ke-19 ini. Tafsirnya agak panjang. Nah, ini insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, kan kelamaan jawab pertanyaannya tadi. Nah, yang dipahami baik-baik ini perkara-perkara dasar. Ini enggak perkara-perkara yang sulit-sulit. Nah, ini bukan perkara-perkara yang perlu pemikiran yang panjang. Enggak, cuma perlu konsentrasi saja.
nggak perlu sulit-sulit memahami hal-hal yang kayak gini. Ini ilmu dasar. Setiap orang bisa memahaminya, orang awam bahkan sekalipun bisa memahaminya. Perkara apa ini? Tauhid ini yang harus kamu sampaikan pertama kali dan terus-terusan kepada manusia nanti. Kalau kalian udah tamat dari sini, kalian mendakwahi orang, sampaikan hal yang kayak gini. Bahwasanya yang pantas diibadahi itu Allah. Akan kalian jumpai banyak yang beribadah pada selain Allah. Paham ya? Sebelum kalian sampaikan dakwah-dakwah yang lainnya, sampaikan kepada mereka ini. Sebagaimana dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lain dan Rasul yang lain. Yang pertama kali mereka sampaikan tentang apa ini? Tauhid. Pak, jangan beribadah pada selain Allah. Kalau sakit, minta sembuhnya sama Allah. Kalau minta rezeki sama Allah, sekarang berdoanya, jangan sama yang lain. Itu yang kalian sampaikan loh. Kenapa? Buktinya apa? Kenapa kok cuma hal Allah? Itu yang lain-lain banyak minta sama kuburan, yang lain banyak minta sama dukun. Kamu harus bisa menjelaskan itu. Nah, jangan pakai pokoknya kayak gitu dulu saya belajar di pondok dah. Kamu yang belajar di pondok katanya, aku enggak katanya. Apa kamu bilang? Nah, paham ya? Ya jangan pernah menganggap remeh perkara apa ini? Perkara tauhid. Walaupun yang kita bahas ada pelajaran tafsir, tapi isinya ada tentang apa ini? Tentang tauhid. Kita belajar tauhid melalui tafsir. Nah, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.